Hai hai hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama aku Momi Majid, seorang ibu rumah tangga yang tinggal di kamar 3x3 yang punya anak bernama Majid dan tentunya sambil bekerja di rumah aku yang sangat-sangat sederhana. Oke teman-teman, jadi menu kita hari ini adalah satu tempe sejuta macam masakan. Aslinya sih satu tempe itu buat 2 menu ya teman-teman, bukan sejuta, tapi ya maklum ya, namanya ibu-ibu juga dilebih-lebihkan. Yang penting nggak lebih nggak lebih omongan aja ya, ini kan cuma bercanda. Teman-teman, aku habis ngeramban atau ngarit teman-teman, aku habis ngeramban kuban atau sayur daun singkong teman-teman. Nah, setelah beberapa pertimbangan, aku yang kemarin mau metik daun singkong yang di pinggir kali yang ambrol itu, yang longsor itu jalannya, aku memutuskan untuk memetik yang di pinggir kali yang satunya. Jadi ini dia teman-teman, tempenya itu sebenarnya udah nggak satu gitu ya, udah nggak lengkap satu gitu karena kemarin udah aku goreng sedikit. Jadi ini tempe itu bisa dibilang itu 7/8 atau 3/4 gitu ya. Pokoknya intinya itu ya teman-teman. Nah, yang separuh rencananya mau aku buat masak campurin sama daun singkong. Lah yang separuh mau aku bikin tempe penyet gitu teman-teman, tempe dikasih sambal gitu. Nah, untuk daun singkongnya ini tadi pas aku habis metik udah aku rebus dulu ya teman-teman, supaya nggak alot ya, karena kan kalau daun singkong tuh kalau nggak direbus dulu biasanya alot gitu ya, jadi udah aku rebus dulu. Nah, ini tempenya yang untuk daun singkong udah aku iris, dan ini aku mau lanjut ngiris buat yang si tempe penyet tersebut. Aku bingung, aku puter-puter aku ngirisnya gimana, ya udahlah yang penting aku iris gitu aja. Udah alhamdulillah, daripada tidak aku iris masih gelondongan. Bumbunya sendiri seperti biasa ya teman-teman, aku tidak pakai bumbu macam-macam. Karena apa? Karena ini adalah masakan ibu rumah tangga, masakan rumahan yang sangat super duper simple. Bumbunya untuk daun singkong sama tempenya udah aku ulek, dan untuk penyetannya itu bumbu yang gelondong-gelondong alias bumbu yang masih utuh-utuh karena aku mau goreng dulu cabenya. Oke teman-teman, next langsung kita pindah syutingannya ke dalam kompor. Bukan ke dalam ya, kalau kita nyuting di dalam kompor ya mana bisa ya. Maksudnya intinya seperti itu teman-teman. Oh ya teman-teman, sebelum kita itu melanjutkan masak, mau cerita dulu sama teman-teman. Ini kenapa tampilan video aku seperti ini? Ini kenapa? Itu karena aku biasanya kan kalau record itu kan 16x9 gitu ya di ukurannya. Nah, pas HP-nya itu habis dipinjam sama suami aku buat moto apa gitu, terus malah kepencet yang full gitu. Jadi yang video di depan itu full, yang di akhir-akhir itu karena aku udah sadar itu 16x9, jadi mungkin ukurannya agak berbeda ya teman-teman. Dan yang di video kedua itu ada sekatnya ya, kalau yang di pertama kan emang full gitu. Oke lanjut teman-teman, back to your menu, kembali ke menu kita teman-teman. Nah, untuk tempenya sendiri aku nggak kasih bumbu apa-apa ya teman-teman, karena rencananya kan mau aku penyetin sama si sambelnya itu ya. Jadi kan otomatis di si sambelnya itu udah ada garam sama gula, jadi aku nggak perlu buat bumbuin si tempenya gitu. Nah, untuk ininya kenapa aku masukin daun singkongnya dulu, karena aku pikir pas pertamanan itu daun singkongnya tuh belum terlalu matang gitu loh teman-teman, maksudnya tuh masih setengah-setengah walaupun udah direbus. Jadi aku masukin dulu biar dianya yang matang dulu, karena kan kalau tempe kan sebentar. Oke teman-teman, lanjut ditutup aja biar layu, biar resep bumbunya ya. Sambil ditutup, sambil kita ulek-ulek tempenya.
Oh ya teman-teman, BTW menu kalian apa nih hari ini? Boleh dong spill di kolom komentar. Aku juga mau ucapin terima kasih buat teman-teman semua ya, yang udah nontonin video kerendeman aku dalam memasak. Menu aku yang sangat-sangat sederhana, karena aku ya bukan tips memasak, bukan ya, tapi aku itu yang masakan rumahan ya. Nah, kalau untuk bumbunya sendiri ya teman-teman, aku biasanya kasih bawang merah, bawang putih, cabai, garam, sama kemiri ya. Kalau untuk daun singkong sama tempenya, sama nanti aku santenin ya, enaknya tuh disantan teman-teman. Oh ya, untuk tempenya sendiri kalau nggak dibumbuin itu tinggal dicemplung-cemplungin aja ya, nggak apa-apa teman-teman, nggak usah kasih bumbu itu polosan tuh nggak apa-apa, soalnya kan kita mau dikasih sambal itu kan pasti udah ada bumbunya gitu loh teman-teman. Duh, gimana sih aku kok bicara kok sambil dubbing kok belibet, ngalor ngidul, aduh mohon maaf sekali ya teman-teman. Aku juga tidak tahu kenapa aku bisa serandom ini. Ini kita buka lagi ya, untuk daun singkong dan tempenya kita aduk-aduk lagi ya, terus kita tutup lagi. Terus tempenya juga dibolak-balik lagi ya teman-teman. Nah, ini udah mateng, dan ini udah mateng semua untuk si kategori tempenya. Sekarang kita mau menggoreng cabenya dan bumbunya. Nah, untuk bumbu sambelnya ini aku pakai bawang merah, bawang putih, sama cabai aja ya teman-teman. Nah, biasanya aku banyakin bawang putihnya, soalnya aku nggak terlalu matang gitu, jadi kayak sambal matah gitu. Nah, kalau sambal matah atau sambal geprek itu kan biasanya kan sambalnya disiram minyak ya. Nah, aku kurang suka kalau sambal mentah disiram minyak itu. Aku lebih sukanya itu cabai yang digoreng sebentar, yang cuman sebentar aja, terus diulek gitu, daripada disiram minyak. Ya selera sih ya teman-teman, karena balik lagi ya, masak itu selera masing-masing, dan setiap orang juga mau memasak itu step by stepnya juga kadang beda-beda, karena pasti mereka punya ciri khas tersendiri dan step by step menurut mereka sendiri yang menurut mereka itu enak. Aduh gimana ya, kenapa mubeng. Nah, untuk bumbunya sendiri aku pakai gulanya gula pasir ya teman-teman, gula putih sama garam sama penyedap rasa, udah itu aja. Nah, kenapa aku nggak pakai gula Jawa untuk sambalnya? Karena ini kan sejenis sambal matah gitu ya, karena kan cabenya juga nggak terlalu matang gitu, jadi aku pokoknya sambal matah gitu, aku nggak pakai gula Jawa ya teman-teman, cuman pakai gula putih supaya warnanya lebih bagus aja teman-teman. Nah, jadi ini dia teman-teman menu aku hari ini. Satu tempe bisa buat sejuta menu ya, karena aku itu nggak suka yang, maksudnya nggak yang satu tempe untuk masak tempe aja gitu, enggak. Aku tuh pasti ada aja idenya, kadang dicampurin apa gitu teman-teman. Ya begitulah ya, emak nggak mau rugi sama sekali. Kalau kita bisa campur ke sayuran lain atau ke masakan lain atau ke menu lain, why not? Kenapa tidak? Ya enggak ya? Nah, ini udah aku kasih air ya teman-teman. Terus aku kasih santan. Ini aku pakai santan sasa gitu, santan cair, supaya lebih kental aja. Kalau biasanya kan aku pakainya santan bubuk ya. Nah, sekarang karena aku suka banget sama menu ini kayak gini. Sebenarnya sih kalau mau lebih enak lagi, tempenya lebih agak layu lagi terus dipedesin gitu. Tapi karena anak aku juga suka, aku juga masaknya nggak terlalu pedes gitu teman-teman. Nah, alhamdulillah sekarang masakan aku udah mateng. Buat teman-teman semua
yang mau ikutin cara masak aku, cukup tulis di kolom komentar aja biar nanti aku bisa spill resepnya dan cara masaknya di kolom di deskripsi aku. Oke teman-teman, terima kasih udah selalu nontonin aku. Terima kasih atas dukungannya semuanya. Terima kasih, semoga sehat selalu. See you.